Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Endro Tumengko STH. Jemaat, mari berdiri, kita muji dan memuliakan Allah melalui pujian jemaat. Mari kita habiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesali, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami, ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam keterangan-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami.
Demikianlah pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka pada ibadah hari ini disampaikan berita anugerah seperti tertulis di dalam Injil Lukas pasal 6 pada ayatnya yang ke-37 yang menyatakan demikian. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang di dalamnya ada firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Karena pada ibadah hari ini kami akan membaca firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Supaya dengan Roh Kudus-Mu itu kami dimampukan untuk dapat mengerti, memahami, bahkan di dalamnya kami bisa melakukan firman-Mu itu dalam perjalanan iman kami. Bersabdalah ya Bapa, karena di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab di hari ini terambil dari Amsal 1 ayat 8 hingga yang ke-19. Demikian bunyinya. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jika orang berdosa hendak memujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darat. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur.
kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sehat untuk kita semua. Jemaat, raja ketiga Israel, yaitu Salomo, memiliki banyak pengalaman hidup. Bahkan Salomo juga tetap mengikuti tradisi Israel dalam hal pengajaran. Nah, oleh karena itu, pengalaman hidup, tradisi tentang pengajaran yang tetap dipegang oleh Raja Salomo, maka Salomo dalam kitab Amsal ini memberikan penekanan pengajaran kepada siapa? Yaitu kepada orang muda. Ada dua penekanan yang disampaikan oleh Salomo. Yang pertama adalah orang muda harus hidup takut akan Tuhan. Apa artinya ini? Salomo meminta supaya setiap orang muda itu melakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam kehidupan mereka di masa muda. Dan penekanan pengajaran yang kedua yang mau disampaikan oleh Salomo, itulah yang menjadi bagian dari isi perikop pembacaan kita hari ini. Amsal pasal 1 pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Di mana penekanan pengajaran yang kedua yang Salomo sampaikan kepada orang muda adalah orang muda itu harus memperhatikan nasihat. Saya mengajak jemaat terlebih dahulu untuk memahami apa itu nasihat. Kamus Besar Bahasa Indonesia diterjemahkan, nasihat itu adalah pengajaran. Nasihat itu adalah anjuran. Nah, oleh karena itu, Salomo mengatakan kepada orang muda supaya mereka memperhatikan pengajaran yang baik, memperhatikan anjuran yang baik. Mengapa sampai Salomo mengatakan penekanan pengajaran yang kedua ini? Karena kalau kita baca dalam pembacaan hari ini, mulai dari ayatnya yang ke-10 dan seterusnya, di sana Salomo mengatakan bahwa orang muda itu sangat rentan terhadap perangkap tipu daya. Bahkan orang muda pun menurut Salomo itu sangat rentan terhadap perangkap untuk masuk ke dalam kejahatan dan berbuat dosa. Itulah yang disampaikan oleh Salomo dalam penekanan pengajarannya. Khususnya kalau kita lihat dalam pembacaan yang terbaca dari Amsal pasal 1 ayat 8 sampai dengan di ayatnya yang ke-19 ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita bersama-sama sudah memahami dan mengetahui apa yang menjadi latar belakang, sehingga Amsal pasal 1 ayat 1
ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 ini dibacakan, maka penekanan pengajaran yang disampaikan oleh Salomo kepada orang muda pada zaman itu yang juga bisa kita bawa untuk kita relevansikan ketika kita beribadah pada hari ini, yaitu Minggu tanggal 13 September 2020. Pengajaran apa yang mau disampaikan oleh Salomo kepada kita? Salomo hendak mengajarkan kepada kita agar dalam hidup kita sebagai umat Allah, kita tetap menjadikan Allah itu sebagai pusat hidup kita. Dengan cara apa? Saya mau mengatakan kepada jemaat bahwa kita mau menjadikan Allah sebagai pusat hidup kita lewat cara tunjukkanlah kasih setia kita, tunjukkanlah ketaatan kita, tunjukkanlah bahwa kita itu benar-benar memahami, mendengar, mengerti, dan mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apabila kita tetap setia, kita tetap taat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu berarti kita sama dengan orang yang mau mendengarkan nasihat. Dan Salomo juga dalam tulisan pada ibadah hari ini hendak memberikan pengajaran kepada kita. Pengajaran apa yang mau disampaikan kepada jemaat? Pengajaran di mana nasihat dan peringatan yang kita terima, yang kita baca dalam Alkitab, bahkan mungkin dalam khotbah-khotbah yang jemaat ikuti, itu yang akan membuat kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam kehidupan yang jahat. Agar dengan demikian jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita hidup dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu sebagai pusat dalam hidup kita. Bahkan dalam perjalanan hidup kita, ketika kita terus menaati, mendengar nasihat, mendengarkan peringatan yang disampaikan kepada kita ketika kita membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah, maka yakin dan percaya jemaat bahwa hidup kita terus akan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apabila hidup kita ini ikut pola dari apa yang disampaikan oleh Salomo dalam pembacaan ini, maka yakinlah Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Karena makna dari nasihat dan peringatan itu sangat berguna dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan biarlah perjalanan kehidupan kita di sepanjang 1 minggu ke depan ini kita jalani karena kita dengan setia, dengan taat mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus terus melindungi, Tuhan Yesus terus menjaga, Tuhan Yesus akan memberkati kita di masa pandemi COVID-19 ini dalam kehidupan kita sebagai pribadi dan keluarga. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama orang percaya, gereja di segala abad dan tempat. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing dengan sikap sempurna berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan cinta kasih-Mu bagi kami sekeluarga. Cinta kasih Tuhan telah kami terima di sepanjang hidup 7 hari yang telah berjalan. Untuk itu kami bersyukur kepadamu, karena kami tidak sanggup untuk menyebutkan satu demi satu bentuk cinta kasih Tuhan dalam hidup kami bersama dengan keluarga. Maha besar Engkau, ya Tuhan Yesus. Itulah keyakinan kami. Untuk itu kami sekeluarga mau serahkan kehidupan sepanjang 7 hari di pekan yang kedua di bulan September tahun 2020 ini. Berikanlah kesehatan kepada kami bersama dengan keluarga di saat pandemi COVID-19 masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan biarlah Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi setiap sesama kami yang terpapar virus corona. Biarlah mereka disembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu bagi jemaat kami yang sedang sakit dan dalam proses perawatan dan pengobatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kau nyatakan bagi Bapak Pendeta Richard Tumundo, Pendeta Ibu Linda Saya Siagian, Saudara Octavianus Cipruata, Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Ibu Deliana Amin, Diaken Ibu Yulia Indriani, Ibu Leticia Budiman, Oma Sauna, Bapak Sigit Prasetyo, anak Jenny, anak terkasih Jean, Ibu Rosdiana Jemina Butar-Butar, Saudara Renal Papilaya, Ibu Lumentut, Ibu terkasih dari Diaken Bapak Ferry Lumentut. Maha besar Engkau, ya Tuhan Yesus. Biar Engkau juga memberkati gereja-Mu dalam pelayanan. Biar semua yang Kau hadirkan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu, maka semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami mau berdoa, biar Engkau memberkati GPB Jemaat Pengharapan yang ada di Cibinong. Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan semua perangkat pelayan yang ada di tengah-tengah jemaat ini, yaitu para diaken, para penatua, para pendeta, sebagai majelis jemaat. Begitu juga untuk unit-unit misioner yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Biar Engkau memberkati pengurus, pelkat, para pelayan PA, para pelayan PT, BPPJ, komisi-komisi yang ada. Bahkan di dalamnya Engkau memberkati seluruh karyawan GPB Jemaat Pengharapan Cibinong dalam fungsi mereka sebagai karyawan kantor sekretariat, sebagai koster, sebagai satpam, sebagai pengemudi. Bahkan kami mau mendoakan vikaris dalam proses perjalanan masa vikariatnya. Kami juga datang dalam kemahabesaran Engkau
ya Tuhan Yesus, agar Engkau memberkati bangsa dan negara ini. Biarlah di masa-masa sulit ini, khususnya masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus menghadirkan hikmat-Mu kepada pemerintah, agar melalui pemerintah, apapun upaya-upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona dapat berhasil. Riset-riset yang saat ini masih terus dilakukan oleh setiap pihak, biar Engkau memberkati, agar melalui riset-riset yang dilakukan itu, maka pada akhirnya ditemukan vaksin untuk memutus mata rantai COVID-19. Maha besar Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Engkau juga memberkati semua jemaat yang pada minggu ini sebagai pribadi, mereka mau mengucap syukur atas hari ulang tahun kelahiran. Bahkan setiap suami dan istri yang pada minggu ini mereka mau mengucap syukur atas hari ulang tahun perkawinan. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyertai hidup dan kehidupan jemaat kami sebagai pribadi, sebagaimana Tuhan Yesus sudah menyertai dan memberkati setiap suami dan istri sebagai rumah tangga, maka apa yang Engkau sudah berkati ya Tuhan akan terus diberkati untuk selama-lamanya. Maha besar Engkau ya Tuhan Yesus. Biar Engkau juga memberkati jemaat kami ketika ada usaha-usaha yang sampai hari ini terus dilakukan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat, bahkan juga pendidikan anak-anak jemaat, khususnya ketika anak-anak jemaat ini harus menjalani proses pendidikan dari rumah. Biarlah kesehatan mengiringi seluruh kegiatan kami sekeluarga, agar apapun yang kami lakukan dan apapun yang kami kerjakan, maka pada akhirnya kami sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada ibadah ini juga, kami juga mau mengingat, biarlah setiap keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, saat ini mereka terpisah jarak, terpisah waktu, terpisah tempat oleh karena pekerjaan, karena pendidikan dan perkuliahan, oleh karena kehidupan. Maka melalui doa syafaat ini kami mau mendoakan dan menyebutkan nama kesayangan keluarga kami itu. Biar Tuhan Yesus memberkati, melindungi dan menjaga suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, saudara-saudara kami, adik-adik, kakak-kakak kami, dimanapun saat ini mereka berada. Biar Tuhan Yesus yang berada bersama-sama dengan kami di tempat ini, maka Tuhan Yesus juga yang bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun mereka berada. Biarlah seluruh rangkaian ibadah yang kami lakukan pada saat ini berkenan di hadapan-Mu. Bahkan Engkau akan memberkati semua perangkat pelayan yang ikut ambil bagian dalam ibadah hari ini, baik organis, pemandu lagu, operator multimedia bersama dengan tim multimedia. Berkati semua pelayanan yang mereka lakukan dalam ketulusan kepada Tuhan, supaya mereka selalu meyakini bahwa berkat-berkat Tuhan ada dalam hidup dan kehidupan setiap pribadi, bahkan bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan di mana kami boleh bawa syafaat kami. Di atas semuanya itu kami mohon ampun atas setiap kesalahan, pelanggaran, dosa yang kami buat, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar kita laksanakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Jemaat, angkatlah hati kita, arahkanlah pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.